Tanah air Indonesia dirahmati Allah dengan kelimpahan kekayaan sumber daya hayati yang beraneka ragam. Di antaranya banyaknya tanaman sumber nektar, resin, dan polen, serta berbagai jenis lebah yang berfungsi sebagai polinator alami. Namun demikian, berbagai lebah serta sumber daya pakannya ini belum banyak didaya gunakan atau dimanfaatkan secara optimal. Di antaranya adalah berbagai jenis lebah tanpa sengat atau stingless bee atau dikenal dengan lebah trigona. Sebenarnya sudah ada sebagian masyarakat sekitar hutan yang mulai membudidayakan jenis lebah trigona dengan cara memburu koloni lebah tersebut di hutan dan menangkarnya dalam kotak-kotak kecil atau dalam batang bambu atau memotong batang pohon di mana koloni lebah tersebut hidup. Pemeliharaan lebah dalam kotak kecil atau dalam batang pohon yang ditebang langsung menghasilkan madu dalam jumlah yang sangat sedikit dan tentu saja mengancam kelestarian sumber daya alam tersebut. Pada tahun 2017, peneliti IPB dan mitranya di Luwu Utara, yaitu Pak Paimin, telah berhasil mempatenkan stup lebah susun 3 yang mampu melejitkan produksi madu dari lebah tanpa sengat. Karena telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas madu, propolis, dan bee pollen dari lebah, serta dari uji praklinis dan klinis terhadap propolis yang dihasilkannya terbukti berkhasiat untuk kesehatan, antara lain sebagai antioksidan, antibakteri, antituberkulosis, antidiabetes, imunomodulator, antihipertensi, dan lain-lain. Maka inovasi ini diaplikasikan dalam bentuk pengembangan apartemen lebah trigona yang mendapat pendanaan dari Kederika 2023. Apartemen lebah trigona ini dikembangkan untuk mendayagunakan sumber daya hayati yang melimpah saat ini, sehingga sumber daya alami berupa sumber nektar, resin, dan juga ada banyak lebah stingless bee bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan produk kesehatan. Juga kami ingin mencoba meningkatkan produksi dari madu dan produk lebah lainnya. Kemudian kami juga ingin menjadikan apartemen ini sebagai tempat pembibitan koloni lebah, ya. Dan kemudian tentu saja juga ini menjadi sumber atau tempat produksi madu dan bahan industri pangan dan kesehatan lainnya. Untuk dapat membangun apartemen lebah trigona, serangkaian kegiatan dilakukan seperti pelatihan, penyediaan stup, pengadaan koloni, dan lain-lain. Ada 2 jenis lebah trigona unggulan yang dikembangkan di apartemen ini, yaitu Tetraganola biroi dan Heterotrigona itama. Selain itu, lebah trigona dari setempat, yaitu Tetraganola lepisep, juga coba dibudidayakan dalam stup susun 3 ini. Lebah jenis ini mengumpulkan nektar, polen, dan resin dari berbagai tanaman dan bunga atau bersifat multiflora, dan meskipun koloni mampu mencari sumber pakan dalam radius 1 km di sekitar apartemen, ditanam pula berbagai tanaman seperti air mata pengantin, santos lemon, batavia, kelengkeng, rambutan, kelapa, dan sebagainya. Setelah 4 bulan dipelihara di apartemen, stup lebah sudah bisa dipanen atau dipecah koloni. Madu, propolis, dan bee pollen yang dihasilkan dikemas dalam kemasan yang sesuai dan diberi label untuk diteliti lebih lanjut atau dipasarkan setelah mendapat izin edar dari otoritas yang berwenang.
Pengalaman dalam pengembangan apartemen lebah ini kemudian dituliskan dalam bentuk buku teknologi tepat guna dan buku tentang apartemen lebah Trigona sebagai bahan sosialisasi bagi masyarakat lain yang ingin mengembangkan apartemen lebah ini di tempat lain. Terima kasih kepada Kedereka atas pendanaan program ini.